Sudah mendekati jam 6 sore. Kita masih di dalam hutan. Di sini mau cerita-cerita sedikit soal pengalaman kita kemarin waktu mendaki Gunung Ungaran via Mawar ya. Jadi Gunung Ungaran base camp-nya itu kan ada di tempat wisata namanya Umbul Sidomukti. Itu baru bukanya jam 9 pagi. Ada 4 pos ya. 4 pos di bawah. Pos 3 ke 4 lumayan jauh itu melewatin hutan lumut. Itu kita rame ketemu pendaki yang mau turun. Ya, makanya akhirnya kita baru berhenti istirahat di tengah-tengah hutan lumut ya buat makan. Jam 12-an terus jalan lagi sampai pos 4. Pos 4 langsung naik ke atas. Itu jalur Mawar itu kalau dari pos 4 naik ke atas itu terjal banget. Itu kayak daki tebing gitu, dan itu jalur air jatuhnya karena bener-bener cuma tinggal batu-batu yang gede. Tanahnya itu cuma tanah-tanah becek yang karena pendaki lewat aja gitu, bekas tapak kaki sama dari guguran kanan kiri gitu karena pada pegangan. Kabutnya bener-bener tebel banget ya Pak ya, yang sama sekali kita nggak bisa lihat gitu. Jarak pandang cuman paling berapa sih, 2 meter 3 meter lah ya kayak gitu tuh. seperti jadi itu gelap ya kan, pekat, hujan lagi. Sudah akhirnya dia tunggu dulu deh. Terus Bapak lihat, oh itu tuh puncaknya di situ kok, di situ tinggal satu belokan lagi, tinggal paling 20 meter doang nyampe gitu. 10 meter akhirnya tak kasih gitu mama ini semangat. Oh ya udah terus karena kebetulan terus kabutnya berhenti ya, hujannya berhenti, terus kabut pun hilang. Jadi akhirnya semangat lagi buat naik ke atas gitu kan. Sampai naik ke atas, sampai kita tuh di puncak view. Nah, setelah sampai puncak view, kita ya istirahat dulu lah. Bapak lihat ke bawah, gitu di antara kabut-kabut tipis itu ada 3 pendaki. Kedengeran juga sih suaranya dari atas, kedengeran. Jadi di depan persis itu tuh adalah jalan yang dari bawah naik ke atas ya. Yeah. Aku duduk persis di sebelah sininya gitu. Nah terus baru kesannya itu jalan lagi naik ke atas lagi kan. Jadi aku duduk di sebelah sini. Oh, di situ Bapak di atasnya. Bapak di sebelah sini. Tapi tadinya tadi Bapak di sebelah sini ya. Sebelah sini lagi berdiri di sebelah kanan gitu. Dan terus ngeliatin karena ada orang kan. Jadi Bapak di sebelah sini gitu. Ya kan sempat ngobrol juga. Iya, lah ya makanya istirahat terus ngobrol kan sama kita. Terus dia pamit ya kan. Aku tak nerusin Mas ke atas. Oh iya silahkan. Bisa itu sebentar lagi. Tapi giliran dia mau jalan kan kabut tuh. Kabut lagi kabut lagi. Tiba-tiba di belakangnya yang laki-laki itu tuh ada anak muda gitu loh. Makanya kan Bapak langsung manggil, wong jaraknya cuma 1-2 meter gitu kan. Mas, ini rombongannya ya Mas. Orang itu tetap jalan aja. Udah. Tapi kok nggak mau langsung naik gitu. Habis itu dia itu kayak menghela napas gitu lah gitu ya. Seperti itu. Anak muda itu setelah menarik napas langsung mendekat ke Bapak. Padahal Bapak posisinya jauh. Mama itu. Jadi justru mama itu posisinya di depannya dia gitu loh. Dia malah ngejar ke Bapak, ngajak tos loh seperti ini, des gitu ya. Hawa dingin langsung kena, menjalar gitu loh. Iya. Kayak beku. Padahal posisinya kita lagi kepanasan gitu, nggak sewajarnya manusia. Aku langsung mundur naik ke atas batu tuh. Ya di posisi dekat belakangku tuh ya. Dari segi pakaian terus perlengkapan
semuanya itu nggak sewajarnya pendaki yang kehujanan, kotor-kotor gitu loh. Karena dia bersih gitu. Bersih dan kering, jadi celananya tuh nggak ada lumpur sedikit pun, nggak basah sama sekali. Sepatunya itu, aduh, kita kalau dibilang udah kayak sepatu kejebur got, bener-bener kotor sama lumpur gitu kan. Itu dia enggak gitu. Bahkan pakai sarung tangan juga, sarung tangannya nggak kotor sih aku lihat. Trekking pole-nya juga enggak. Trekking pole-nya juga bersih. Tasnya pun sama ya. Dari situ aku mundur, aku perhatiin lagi, tapi tetap berpikir positif gitu loh. Mau ndaki mas? Ya. Tapi aku nih sudah 8 tahun mas nggak kesini. Ini cuman aku naik aja kok tulisannya puncak, makanya Iya. aku langsung gitu Itu loh. toh dia bilang kan, aku tuh mau nginep di Perumasan, tapi kok malah sampai ke tahu-tahu nyampe puncak. Padahal di bawah itu yang jalur pertigaan mau bawah Perumasan ke atas itu yang menuju ke puncak ya. Apa tulisan penunjuk arahnya itu kan gede banget dan posisinya tuh di tengah jalan gitu loh. Yang nggak mungkin orang nggak akan lihat gitu. Masa iya aja sih mau ke Perumasan yang harusnya turun ke bawah malah milih naik ke atas yang ke puncak. Ngobrol kesini sendirian aja, nggak sama pasangan gitu kan. Ya enggak lah, pasangannya itu udah dibawa kabur orang kan gitu. Karena tenang aja, masih muda ini, aku gituin kan, masih muda ini masih bisa lah. Kalau dibawa kabur orang berarti memang bukan belahan jiwamu, belahan jiwanya itu nanti dapatnya berarti aku. Enggak kok, orang aku juga udah berumur, bilangnya begitu. Logikanya tuh yang jadinya agak kayaknya anak muda, anak gaul zaman sekarang tuh kalau bilang aku sudah berumur, itu kata-kata yang aneh nggak sih? Itu temanmu mas yang gini? Bukan mas, saya sendirian. Oh ya, berarti tetap mau muncak? Ya mas, soalnya besok saya harus ke Lawu. Selamat Gitu. ke Selamat, saya kemarin habis dari Lawu. Bawa, terus berarti enggak bawa flashlight? Enggak bawa juga. Lah gimana mau nginep di atas? Jaket sama sleeping bag. Saya sama bawa telur 1 terus minuman 1 botol. Tuh, kita bawakan roti. Selesai kita kasih. Tiba-tiba kok ya menunjukkan wajah, nunduk, terus seperti nggak menghiraukan kita lagi gitu. Itu kok malah kayak orang berdoa gini. Dia juga nggak jawab omonganku kan, nggak jawab, aku cuma ngeliat dong. Oh ya udah aku tinggal. Terus si bapak pamitan, dia posisinya udah ngadep ke atas ya, ngeliatin ke atas gitu. Ngadep ke atas, wajahnya tiba-tiba berubah jadi hitam ya, itu kabut tipis. Ya udah, kita langsung turun ngejar antara 2 batu jalan itu. Di antara 2 batu besar, di atasnya semak belukar. Bapak jalan masuk situ kaget gitu, dari kiri dari kanan kecium bau kamboja, tapi dari kiri bau amis gitu. Makanya langsung bapak berhenti, berdoa dalam hati gitu. Sama nyebut mulu kan, kamu di video itu tuh nyebut mulu tuh, amit-amit bang. Terus karena nggak kuat gitu loh, sebetulnya campuran bau aroma itu akhirnya mau nggak mau kan aku ngerokok dulu ya. Ngelihat di semak-semak itu ada yang nyender begini loh, di antara jempol begini, duduk nyender, tapi posisi begini. Begitu hitam berbulu, dia sekelebatan gitu loh, nengok gitu, mata merah, jadi kayak menandakan ayo lihat aku ya gitu. Amit mbah ya, terus sambil alhamdulillah, terus semua apa yang bisa diucap itu diucapkan supaya nggak kosong. Keluar yang mulut gitu. Padahal itu masih terang itu padahal. Masih terang. Ya, orang posisi masih jam 4. Belum tapi sampai setengah 4. Hawanya kan udah beda. Orang pendaki lain gitu, yang memang di situ mereka juga nggak naik sampai atas. Ngelihat mereka berdua, kepikiran lagi aku dengan masnya yang di atas. Karena yang berdua ini celana sampai dengkul tuh basah. Iya. Dan sepatu tuh ya berantakan, belepotan, kotor banget sama kayak kita gitu loh. Jadi akhirnya kepikiran lagi sama yang di atas tadi. Oh my god, itu apa tadi itu? Untungnya ya kalau memang itu dari yang lain itu
dia memperlihatkan ke kita dan ngobrol atau apa tuh baik-baik dan memperlihatkan wujud manusia. Iya, betul. Pindah tempat karena di tempat tadi tidak menyenangkan, panas banget. Jadi kita dapat tempat yang lebih enak sekarang di sini. Lucunya sampai ke tempat yang kita istirahat makan sebentar ya Pak. Sekitar 10 menit. Sekitar 10 menit sudah sampai di situ. Jadi udah pede banget nih. Wah, pos 3-nya deket lagi. Iya, udah pede. Makanya kita langsung gas ya. Kita nggak pakai istirahat tuh, jadi jalan terus. Jadi karena tujuannya tadinya pengen ke air terjun yang ada di jalur pos 1 ke pos 2. Air terjun situ rencananya. Nah terus jalanlah itu di hutan lumut. Mama itu dengar suara pendaki. Perempuan gitu. Ada pendaki cewek, jadi kayak orang ngobrol gitu loh, kayak ngobrol biasa, cuman dengarnya sayup-sayup, jadi nggak jelas kan itu ngobrolnya apa, ngomongin soal apa nggak kedengeran. Makanya aku bilang, Pak itu pendaki ya di depan sana ya. Lama-lama sayup-sayup suara itu kok lama-lama pelan-pelan hilang. Suara itu hilang bersamaan angin gitu. Angin sama daun gesek gitu. Padahal tadi perasaan itu gesekan orang jalan, langkah kaki yang menginjak daun ya, itu hilang. Berarti ada apa nih dengan ini? Akhirnya direkam lah ya kan Mak, jam 5 setengah lima itu ya rekaman itu. Kita masih di hutan lumut. Sebentar lagi sampai pos 3 kan. Terus kok jalan lagi Semak hutan lumut. Balik lagi semak lagi, ya kan? Semak lagi, terus hutan lumut lagi, gitu. Maksudnya mau lihat gitu kalau nanti di rekaman itu tuh apakah terlihat pohonnya sama atau enggak. Tapi kalau aku ngelihatnya kesannya beda-beda Pak. Direkam lagi ya kamu ya Pak ya. Tak rekam lagi. Rekam lagi udah tambah gelap ya. Jam setengah 6 ya. Setengah 6. Kita masih di dalam hutan lumut. Cuman hati udah kerasa. Itu udah, iya aku udah wah kerasa. Ini udah gak bener ini. Bapak berekam pada saat setengah 6 itu kan ada bunyi kayak burung. Bapak lihat di bawah jurang sana itu bukan burung atau iya suaranya ngikutin ya Pak. Bukan burung atau monyet gitu. Wah, atau kera atau lutung ya. Kayak monyet gitu tapi lebih gede gitu. Gede gitu kayak manusia gitu gede. Dia bukan seperti hewan yang bergelantungan gitu, tapi dia melayang. Sepersekian detik ya seperti angin set gitu. Tapi tahu Bapak itu makhluk gitu. Makhluk apa yang nggak tahu, yang pasti itu dimensi lainnya. Setelah mendekati gelap ya, mendekati jam 6 barulah jalurnya masuk ke jalur lagi. Iya. Begitu ngelewatin ada satu pohon yang itu ya, pohon satu yang pohon melintang, yang akarnya melintang di jalan itu sama semak akhirnya ketemu nih pohon ini. Dan baru tuh bener di jalur yang memang kita tahu ini habis ini turun ke sini sesuai gitu loh dengan ingatan kita sebelumnya ya nggak Pak? Iya. Nah, pas pada saat turun kan akar-akar Bapak kepleset di situ. Sebelah kanan itu sudah ada berkelebatan, tapi bukan itu ya, bukan kain, tapi bentuk orang. Tapi warnanya merah atau coklat merah. Makanya Bapak langsung balik merekam Mama gitu loh. Maksudnya biar balikannya itu kerekam semua gitu. Ternyata enggak kena. Cuman Mama yang kerekam. Mak, turun Mak, hati-hati. Ini pos 3. 2 atau 3 meter lah mau masuki pos 3. Itu sebelah kiri ada pohon dengan satu daun yang bergoyang sendiri. Iya. Oh iya, ya kan? Yang pas kita istirahat itu ya. Nah, setelah Mama duduk sengaja Bapak turun, tak rekam pos pos 3 gitu kan, tak rekam terus maju gitu. Mak tuh pohonnya goyang-goyang gitu kan. Iya, terus aku baru merhatiin. Iya, padahal nggak ada angin sama sekali ya. Itu hanya satu dia daun ya. Ada kayak pohon kayak gini nih, kayak gini kan, melintang gini, tapi itu kan lumut, hutan lumut gitu. Nah itu di situ tuh ada pohonnya, ada kayak pohon benalu kecil-kecil yang tumbuh di atas itu gitu. Nah itu ada satu pohon yang ada daunnya cuma satu ya. Iya. Pohonnya itu daunnya cuma satu toh. Dan sebelahnya ada pohon lagi daunnya ada 5 atau 6 gitu. Nah cuman yang satu doang itu tuh dia goyang kayak menyapa, berkibar-kibar gitu. Kayak kasih tahu gitu kan. Bapak putuskan buat ngerekam.
dari pos gitu. Masih kurang jelas ini kan, masih kurang jelas. Bapak maju jarak sekitar 2 atau 3 langkah, pas maju ke pohonnya, ting, hilang gitu loh. Itu Pokoknya hilang ya. Bukan daunnya toh, pohon hilang. Hilang mak, langsung mundur. Terus kita langsung bareng-bareng gitu Iya. ya. Assalamualaikum mbak, numpang istirahat. Sampai kayak gitu jalan ternyata baru 5-10 meter lah kan ke depan situ, terus Iya. turunan ya, turun yang turunnya akar-akar itu nyampe bawah situ, maghrib dong. Oh ya, berarti berhenti lagi. Iya. Jadi kayak gitu, tahu gitu berhenti di atas yang ada tempat duduknya ya. Tak pikir dengan datangnya suara azan itu selesai gitu. Setelah azan berhenti, godaan itu malah makin kenceng, makin keras. Pertama ya jalan gitu kan, jalan. Bapak tuh kayak nonton orang buta, mama pegangan sini, karena yang center kan cuma satu. Gitu. Jalan, terus Pak senterin Pak. Nggak pertama gitu. Itu si makhluk dimensi lain itu nyender di pohon gitu. Tapi sekarang posisinya ngadap ke bapak, ibarat kata kita ngeliat mata kucing dari jauh. Kayak bersinar berkilat. Dan kadang-kala secara nggak sadar malah kita sorotin sekalian. Iya betul. Padahal ini jantung mak biar gitu loh, jantung mak biar. Mereka Pada punya biar gitu loh. punya energi ekstra untuk memaksakan mata kita itu mengarah ke mereka sih memang. Jalan lagi beberapa meter, mama kan biasa, Pak sorotin karena turun kan, akar Ya itu turun, gelap, gak bawa lampu ya otomatis baru jalan 1 langkah, 2 langkah, Pak tunggu, nggak kelihatan ini. Nengok lagi ke belakang. Gitu. Terus bapak nengok lagi, bukan yang hitam itu, tapi ada rekamannya itu. Jadi ada akar melintang yang kayak buat ayunan itu loh. Ya. Ternyata dia lagi duduk Perhatian. begini, tapi posisinya nunduk, mukanya hitam. Kelihatan. Ya, mukanya hitam karena kesorot gitu ya, jadi hitam. Matanya juga merah lah kalau nggak salah. Terus pakaiannya nggak seperti yang di dalam-dalam itu, seperti pakaian Jawa. Oh iya. Pakaian Jawa. Jadi dia bukan ayunan begini tapi begini. Astagfirullahaladzim. Lagi mendingan senter tak kasih mama. Ya. Udah gitu loh. Aku tak pakai HP, senter HP. Walaupun nggak terang karena kabutnya Kabut, ya. tebel. Itu nggak bisa ngeliat. Gitu. Nggak kelihatan. Dan lagi mama kan biasa, Pak sorotin karena turunnya tajam. Nggak kelihatan. Mas tak sorotin, itu bukan jauh, tapi persis hanya 1-2 meter dari belakangnya mama. Anak kecil 2, tapi kulitnya hijau, ya seperti anak kecil gitu loh. Anak kecil 2, senyumnya begitu. Senyum yang bikin apa ya? Bukan merinding aja, dengkul lemas gitu. Tapi sekelebatan langsung lari ke semak. Gitu. Dan itu ada bunyi gitu, gitu. Kayak angin gitu. Ya, mak aku tak pakai senter, jadi aku nggak nengok ke belakang lagi gitu. Jadi bukannya aku takut gitu loh, tapi memang nggak berani. Bedanya apa coba? Bedanya berani. Nggak. Maksudnya Aku nggak takut, cuman nggak berani. Apa bedanya takut dan ya nggak berani? maksudnya gini, nggak berani melihat yang begituan. Jalan, nah, kita jalan nyorot pelan-pelan lah ya, pelan-pelan. Alhamdulillah kita masuk pos 2. Tapi mau nanya satu, begitu senternya aku yang pegang, masih ngeliat nggak? Ya tetap bukan lihat lagi, tapi Kelebatan gitu. dia tuh kayak ngikut di kiri kanan gitu. Oh berasa gitu. Jalan terus aja ya. Iya, mama gitu. Mama gitu. Akhirnya ya udah. Kita jalan lagi pelan-pelan. Makanya tadi bapak paksain jalan. Kok tambah berat kaki kanan, terus akhirnya mama kakiku keramat. Bapak bilang gitu. Kakiku kram. Akhirnya baru mau dipegang mama, kram itu hilang. Jalanlah kita pelan. Nah pada saat pas turun mau mendekati air terjun itu udah beratnya nggak ketulungan, cuman akhirnya bapak rekam, cuman nggak masuk ya, rekamannya hilang.
tak rekam, mak tolong senterin depan, rekam, maksudnya buat ngilangin rasa was-was setelah menyeberangi jalur itu kan ketutup air, iya. karena dari air yang terjun lewatin itu ya, sungai. kayak sungai gitu ya. Setelah lewatin itu makin berat, bukan satu tapi dua-duanya, makanya mak berhenti dulu mak, kakiku kram dua-duanya gitu. Tapi di dalam hati tetap berdoa terus. Bapak akhirnya bisa jalan lagi sama mama ini, jalan langkahnya udah enak. Nah, pada saat mau turun ke arah pos 1 dari kejauhan, bapak tuh lihat samar-samar banyak orang, karena emang gelap ya, cuman kelihatan ada orang lagi berdiri, ada orang lagi duduk gitu, ada jongkok juga. Setelah dekat gitu ya, ternyata pos itu nggak ada siapa-siapa gitu loh. Naik nggak ada, cuman bapak simpan dalam hati gitu. Jadi istirahatnya itu cuma yang di pos 3 aja tuh, setelah akhirnya ketemu pos 3. Sesudah jalan 2,5 jam, padahal estimasi normal itu sekitar 1 jam jalan santai. 2,5 jam jalan lumayan agak cepet sebetulnya, dan nggak pakai istirahat. Belum sampai Giliran dari pos 2 yang ke paling pos 1 hanya 1 jam ya, udah tak gas, walaupun kaki udah lelah gitu, tak gas terus mak. Setelah sampai di base camp, terlepas semuanya gitu, terlepas semua, plong ya. Nah pada saat hanya sampai ke tempat parkir, mak tolong kamu ambil KTP ya, aku tak manasin mesin sama ngelap motor karena kehujanan kan, motornya basah kan, kelihatan kayak satu keluarga. Pera itu di atas pohon gitu ya, kalau yang seperti ibu-ibu itu berdiri sama anak 2 itu. Yang gayunan. Terus bapak ngucap, mohon maaf kalau ada salah, permisi gitu. Bapak nunduk begini, mereka udah nggak kelihatan. Baru deh kita turun sampai rumah, pikirannya udah selesai tuh. Selesai, ternyata ada tahap kedua, walaupun mereka datang lewat mimpi gitu loh. Nengok. Untung sampean sudah minta maaf. Apa ya? Tak bawa ke sini untuk bantuin saya begitu. Hati bapak langsung kepikiran itu gitu. Waduh, aku merusak rumahnya, aku nginjak akar mimang gitu. Terus ada ibu-ibu yang keluar sama anak kecil yang main, tapi bentuknya untungnya nggak seperti yang waktu kemarin, waktu sorenya di Ungaran gitu ya. Udah, kamu kalau mau pulang ke sana, digituin. Ya saya mohon maaf, itu baru keucap dari mulut. Tadinya di dalam hati tuh mau ngomong tuh nggak bisa, kayak bisu keluh lidahnya. Jalan mengucap doa di dalam hati tuh nggak bisa, nggak tahu kenapa. Tapi bapak yakin, bapak istilahnya sudah benar langkahnya, Beb. Nah sampai ke cahaya itu, saib-saib tuh kedengaran suara azan subuh. Kalau gitu, berhubung ini sudah sore juga. Sore banget. Sekarang Kayaknya cukup 5:30. segini dulu ceritanya. 5:30. Besok-besok kalau ada waktu kita cerita-cerita lagi untuk kisah-kisah pendakian di tempat-tempat lain lagi ya. Oke, terima kasih supportnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye bye.